Bisa dilihat dengan jelas. Ini motifnya agak berbeda dari seperti biasanya ya teman-teman. Ini lebih saya kecilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini saya ingin menjelaskan secara detail ya tentang masalah granit ini ya teman-teman. Ini kenapa saya masih selalu menggunakan granit seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Kalian tentu tahu ya, alasan saya yang paling tepat di sini adalah mengirit biaya ya. Kan tidak semua orang mempunyai uang ya teman-teman, harus membuat papan nama ini dengan granit alam ya. Tentunya granit alam kan lebih mahal ya teman-teman. Kalau kita membuat papan nama seperti ini, kalau kita beli 1 meter itu cuman jadi 4 keping ya teman-teman untuk granit alam. Dan granit alam itu 1 meternya 870.000 ya teman-teman. Nah kalau dibagi 4 artinya modal kita sudah 200.000 lebih ya satu papan nama ini. Terus itu juga belum jasanya ya teman-teman. Kalau untuk granit ini hanya cukup 1 keping ya teman-teman. 1 keping artinya kita hanya bermodal 50.000 ya. Tapi kita mampu menjadikan ini seperti granit alam kan. Masalah ketebalannya dan kehalusan, dan dia hampir-hampir mirip, sehingga konsumen itu tidak berat ya teman-teman untuk membeli, dan kita juga mendapatkan keuntungan yang lebih lumayan ya daripada untuk granit alam. Nah kalian harus pelajari membuat seperti ini ya teman-teman. Kebanyakan orang itu tidak didobel ya. Dia menyepelekan tentang desain ini ya. Tentu kalian berpikir juga kalau kita nggak didobel ini, kita tidak juga mendapatkan harga yang maksimal ya teman-teman untuk kita. Artinya teman-teman sedikit-sedikit harus belajar ini bagaimana mengelemnya, bagaimana cara rapat seperti ini. Di video saya sebelumnya udah ada ya, emang nggak banyak tapi sudah ada ya cara mendobel dan cara bafflenya ya. Terus untuk teknik membuat pola ini juga sangat mudah, tinggal teman-teman pakai kardus. Ini lebih kecil dari ini ya teman-teman. Kita bisa aja desain sesuka kita ya. Seperti ini ada yang lebih besar. Nah, jadi kita suka-suka aja ya. Yang penting intinya dia standarnya mirip seperti buku gitu ya teman-teman. Ini bisa saja sampean potong dan sampean lengkungkan, tapi juga bisa juga hanya lurus. Kalau di Kota Palembang teman-teman, kebanyakan orang untuk granit yang seperti ini dia tidak dilengkungkan ya, karena dia cenderung patah ya. Kalau untuk makam Islam kan kuburannya rapat-rapat kan, jadi seringkali tersenggol pas orang mengangkat kijingnya di lokasi gitu ya. Oke, itulah ini penjelasan saya di awal. Kita akan mengukir lagi, tapi teknik saya sudah lain di sini ya teman-teman, karena saya udah berapa minggu menggunakan alat ini, sehingga saya udah sangat luas menggunakan alat ini, dan saya pikir menggunakan alat ini lebih cepat ya. Karena dia tidak perlu menekan, kita tinggal menggoreskan saja alur-alur huruf-huruf dan kaligrafi ini, sehingga kita tidak perlu makan tenaga yang banyak ya teman-teman. Tapi untuk mempelajari ini ya agak rumit ya, kalian sabar aja ya kalau pakai alat ini. Kalau untuk finishing ya kita tetap menggunakan mini grinder seperti ini ya, mini grinder kita gunakan. Saya senang dengan alat ini karena alat ini sering saya pergunakan untuk mata ukir yang bulat, untuk jenis ukurannya yang 2 mili ya. Kalau yang ini untuk yang 3 mili ya, dia lebih enteng ya karena dia lebih panjang di sini. Untuk mata ukir yang 3 mili itu kan pendek tangkainya ya teman-teman, mencapai hanya 30
30 ini ya, 30 mm ya. Oke, kita saksikan bagaimana saya mengukir ya. Oke, yang pertama saya akan menggunakan mata ukir yang 4 mili ya teman-teman, karena ini sedikit agak besar kaligrafinya, jadi supaya saya tidak mengulang lagi nanti ya untuk yang kedua kali. Jadi langsung dengan ukuran besar dan kedalamannya ya. Kita pasang dulu. Dan kalau kalian butuh informasi tentang mata ukir, silakan komentar ya teman-teman. Kalau sampean tidak terbalas dengan komentar, kemungkinan kalian harus WhatsApp saya secara pribadi ya. Karena WhatsApp saya juga sudah tercantum di deskripsi video ya teman-teman. Silahkan Anda cari. Maksud saya di deskripsi profil ya. Untuk menggoreskan ini tidak perlu penekanan yang terlalu kencang ya teman-teman. Dengan memakai alat ini kita akan mulai dari sini, dilangsungkan ya. Ini satu nafas ya teman-teman, kalau bisa jangan sampai putus ya. Oke, kita lihat hasilnya ya teman-teman. Tuh, sangat dalam ya. Jadi untuk kemungkinan untuk yang kecil-kecil ini kita tinggali aja, nggak usah pakai alat itu ya. Kita ambil yang bagian besar-besar. Untuk yang kecil-kecil ini nanti kita gunakan mini grinder ya. Dan mata ukirnya tentunya lebih kecil ya. Oke, kita sudah lakukan dengan baik ya teman-teman. Lalu kemudian kita akan mengukir bagian tahjudnya. Tentunya di sini saya menggunakan mini grinder ya. Kan tidak mungkin juga ya kalau untuk yang huruf kecil ini kita gunakan mata ukir yang besar ya, yang lebih besar. Karena nanti seninya tidak bagus ya teman-teman. Ini kan termasuk seni ya, kaligrafi ini ya. Nanti teman-teman pakai mata ukir besar juga. Di sini juga bisa juga pakai mata ukir besar, tapi kan tidak bagus ya teman-teman. Tentunya sampean yang berpikir sudah membeli alat ini, oh ternyata harus alat besar juga ya. Di sini saya sarankan ya tidak gitu juga ya teman-teman. Kalau sampean hanya cuma punya ini ya pakai ini aja ya. Tapi di sini saya mensarankan agar kalian itu punya ketiga alat ini ya, agar mempermudah pekerjaan kalian. Oke, kita coba ya.
Oke, kita cek. Hmm. Ini tulisannya sangat kecil-kecil ya teman-teman, kecil-kecil dan dia rapat-rapat ya. Nah, di bagian ini pentingnya teknik tinggi ya teman-teman. Kalau kita bergerak cepat dan rapi ya. Tentu kalau di sini kita lambat-lambat juga tidak ngaruh. Lambat-lambat juga bisa besar kecil juga hurufnya kalau kita nggak tahu tekniknya. Intinya teknik ya. Ini saya dekatkan lagi kedalamannya. Nah, saya menggoreskannya sangat dalam. Nah, udah selesai ya teman-teman. Bisa kita lakukan dengan mudah. Coba kita kupas bagaimana hasilnya ya. Tuh, ini aja udah bagus ya. Nanti kita tinggal finishing. Paling memerlukan waktu sekitar 1 jam ya paling lama. Dan ini sangat mudah ya dikerjakan. Dan saya hanya menggores ini untuk pemahatan pertama ini tadi cuma 12 menit ya. Tuh, masih pagi. Nah teman-teman, begini jadinya ya. Ini saya tadi mulai jam 10 ya teman-teman. Sedangkan ini baru jam 12 siang. Belum terdengar suara azan. Oke teman-teman, kita sudah selesaikan dengan baik. Nah, seperti ini jadinya ya. Semoga bisa dilihat dengan jelas.
Ini motifnya agak berbeda dari seperti biasanya ya teman-teman. Ini lebih saya kecilkan. Ini lebar ya, 2 cm seperti itu. Nah, sebenarnya pekerjaan ini gampang ya teman-teman. Hanya di sini dibutuhkan teknik ya. Tentunya dengan ketelitian. Banyak juga masih subscriber saya memantau yang membuat papan nama seperti ini masih tidak lurus ya teman-teman. Tentunya kalau kalian ingin belajar seperti saya ya ikuti cara-cara saya ya, seperti mata ukir, alat dan sebagainya ya. Untuk mengkilatkan ini saya tetap memakai silikon oil ya, seperti ini. Anda boleh beli di toko online atau toko kimia di sekitaran kota kalian ya. Oke, segitu saja ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa dukungannya. Tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Supaya teman-teman di luar juga mendapat manfaat dari video-video saya. Assalamualaikum.